Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan kembali membahas terkait pertanyaan yang teman-teman sering tanya kepada Mimin terkait P3K Guru 2022 dan pendataan tenaga non-ASN. Mari kita bahas. Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan jawaban seputar pendataan non-ASN dan P3K Guru. Nah, ini yang sering muncul pertanyaan pada YouTube Salam Satu Data. Yang pertama adalah saya gak bisa buat akun ketika saya isi NIK, balasan NIK belum diinput oleh operator instansi tempat bekerja. Mohon solusinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah berkali-kali Mimin sampaikan ya. Syarat untuk bisa ikut pendataan non-ASN ini adalah teman-teman harus menghubungi admin instansi dengan melampirkan bukti dan pengisian data yang sesuai dengan syarat yang sudah diedarkan oleh teman-teman Menpan. Setelah dapat data teman-teman diverifikasi oleh admin instansi akan mengupload data teman-teman ke aplikasi pendataan non-ASN. Setelah data teman-teman diupload admin instansi, teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran. Jadi pastikan penuhi terlebih dahulu syaratnya ya. Jadi kalau teman-teman langsung daftar di sini tidak akan pernah bisa sebelum admin instansi melakukan input data teman-teman yang sudah sesuai dengan syarat juknis untuk ikut di dalam pendataan non-ASN. Jadi untuk jawaban yang ini sangat jelas sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah saya sudah mengisi data pada pendataan non-ASN dan sudah sampai pada tahap resum selesai. Tetapi ada data yang salah, apakah bisa diperbaiki? Nah, ini bagi teman-teman yang sudah melakukan pengisian data dan datanya salah, itu bisa konfirmasi ke admin instansi. Nah, kebijakannya itu tergantung teman-teman admin instansi ya, apakah teman-teman direset dan harus melakukan pengisian ulang dan bagaimana kelanjutannya ya. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan terkait ini, satu-satunya yang bisa teman-teman dapatkan informasi resmi adalah ke admin instansi masing-masing. Karena mereka yang bertanggung jawab untuk menjawab dan memberikan keterangan yang resmi ya. Jadi silakan hubungi admin instansinya masing-masing. Kemudian ada daftar pertanyaan berikutnya adalah saya adalah pegawai dengan nomenklatur yang tidak termasuk kepada pendataan non-ASN. Ya, ini berarti jabatannya itu nggak boleh ikut ke dalam pendataan non-ASN ya. Ini tidak termasuk ke dalam pendataan non-ASN. Apakah berarti saya akan dipecat? Gitu ya. Ini ada pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini ada edaran dari teman-teman Menpan dan BKN kemarin. Sampai pendataan kemarin itu terdapat banyak yang sudah ikut terdata, tetapi sebenarnya itu tidak boleh atau tidak menjadi dasar pendataan non-ASN. Salah satunya itu adalah dari teman-teman kebersihan, security gitu ya, petugas keamanan ya. Jadi nanti ini kenapa tidak diikutkan di sini? Karena bagi teman-teman, ini ada nomenklaturnya ya. Silakan teman-teman cek nanti nomenklaturnya. Untuk beberapa profesi ini itu bisa menggunakan alidaya atau outsourcing. Jadi teman-teman tidak dipecat, tetapi mekanismenya tetap nanti itu adalah bagian dari yang di-outsourcekan. Korelasinya dengan penghapusan tenaga honorer 2023 nanti ya, kalau itu benar diterapkan bahwa di pemerintahan, instansi pemerintahan tetap ada profesi itu, tetapi mekanismenya adalah di-outsourcekan. Jadi yang teman-teman saat ini, yang pada nomenklaturnya yang tidak boleh ikut itu, tetap aja akan boleh bekerja di situ dengan metode adalah outsourcing ya. Jadi jawabannya tidak dipecat. Memang di dalam pendataan ini tidak boleh ikut sebagai dasar pendataan non-ASN, itu benar. Tetapi nanti tidak dipecat ya, karena metode teman-teman itu jalurnya adalah outsourcing nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah daftar pertanyaan sampai saat ini ya, sampai saat ini saya belum berhasil membuat akun atau gagal melakukan resum di pendataan non-ASN. Sampai saat ini rilis resmi siaran pers BKN itu menyatakan pendataan ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil membuat akun, jika memenuhi syarat sesuai dengan juknis yang sudah diedarkan oleh teman-teman Menpan RB, silakan konfirmasi ke admin instansi. Ini wajib ya, tanya dan sampaikan datanya, buktinya bahwa saya itu berhak mengikuti ini karena memenuhi syarat.
Nah, kalau bagi teman-teman yang gagal melakukan resume pendataan ini karena kemarin mungkin ketika deadline prafinalisasi terputus dan sudah beberapa daerah mengajukan perpanjangan dan itu sudah bisa saat ini ya. Yang kemarin belum sempat berhenti karena langsung resume itu sekarang sudah bisa ngedit dan sudah melanjutkan pengisian data sampai dengan selesai. Jadi bagi teman-teman yang belum, ini sampai 31 Oktober 2022. Jadi pastikan mendata dirinya dengan proaktif menghubungi admin instansi masing-masing ya. Jadi pastikan teman-teman proaktif untuk itu. Kemudian berikutnya, apakah dengan mengikuti pendataan non-ASN berarti saya sudah mengikuti P3K atau apakah ini otomatis sudah menjadi P3K dan lain-lain? Jadi ini sudah disampaikan beberapa kali oleh Panselnas bahwa pendataan non-ASN dan pembukaan P3K itu adalah dua jalur yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini, tahun ini 2022 pemerintah tidak membuka CPNS umum, tetapi membuka CASN khusus untuk P3K. Di mana P3K-nya ada tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, dan P3K guru. Nah, pendataan non-ASN ini tidak ada hubungannya dengan jalur P3K. Setidaknya untuk tahun ini ya, tidak ada hubungannya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti pendataan non-ASN tetap saja akan mengikuti P3K nantinya gitu ya. Jadi daftar lagi nantinya gitu ya. Karena saat ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa saya sudah ikut pendataan non-ASN ini tidak perlu ikut lagi P3K gitu ya. Karena ini adalah dua jalur yang berbeda saat ini. Jadi perlu dipahami, teman-teman kalau P3K guru saat ini ya tetap akan ikut di P3K guru jalurnya, bukan di pendataan non-ASN. Karena sejauh ini tujuan pendataan non-ASN itu udah jelas ya, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Ya, tujuannya sudah disampaikan teman-teman Menpan dan Panselnas. Kemudian berikutnya adalah saya adalah guru yang sudah lulus passing grade ya, sudah lulus passing grade P3K pada tahun kemarin, ya tahun 2021. Apakah saya perlu melakukan pendataan tenaga non-ASN? Selama teman-teman belum memiliki SK penetapan NIP P3K dan memenuhi syarat, ini tetap wajib teman-teman lakukan aja gitu ya. Maksudnya adalah teman-teman sudah lulus passing grade, tetapi kan tahun ini belum tentu ada kepastian mendapatkan kuota nih, karena belum dirilis. Nah, selama teman-teman belum mendapatkan SK atau penetapan NIP atau surat pengangkatan, dan teman-teman memenuhi syarat, berarti ikut saja pendataan tenaga non-ASN. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Suharmen ya ketika itu diputusin KBKN terkait pertanyaan ini. Kemudian berikutnya adalah, saya adalah guru yang sudah lulus PG tahun kemarin. Apakah saya tahun ini positif akan mendapatkan kuota atau penempatan, atau apakah semua yang lulus PG tahun kemarin akan mendapatkan penempatan? Jadi jawabannya adalah tidak ya. Jadi kalau teman-teman lihat rilis ketika itu, yang masih ada PR pemerintah belum mendapatkan kuota di tahun 2022 adalah sebanyak 27.030 orang. Ini cukup banyak ya. Dimana dari negeri itu ada 10.713 dan dari swasta 16.317. Lalu seperti apa mekanismenya bagi teman-teman yang tahun kemarin sudah lulus passing grade, tetapi tahun ini belum mendapatkan penempatan? Itu bisa jadi formasinya tidak ada gitu ya, atau formasi yang dibuka kosong, atau jumlah yang dibuka formasi daerah itu terlalu sedikit ya, karena yang lulus passing grade misalnya terlalu banyak, sementara yang dibuka passing grade yang dibuka tahun ini formasinya sedikit. Jadi tidak semua bisa ditampung di pembukaan tahun ini gitu ya. Jadi jawabannya tidak semua ya. Jadi teman-teman belum tentu yang lulus passing grade maupun dari negeri atau swasta ya, bahkan termasuk STHK 2. Ada beberapa STHK 2 yang saya lihat masih belum dapat penempatan bahkan sampai saat ini ya. Bisa jadi udah mendekati pensiun atau apapun, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin ada beberapa di antaranya yang mungkin tahun ini sudah bahkan pensiun gitu ya. Kemudian saya adalah P3K, saya adalah guru negeri yang lulus passing grade P3K tahun kemarin. Ini hampir sama. Apakah saya akan ditempatkan di instansi induk saya atau bisa ditempatkan pada instansi atau sekolah lain ya? Jawabannya adalah bisa. Misalnya di SMKA, ibu itu adalah guru di SMK dengan mengajar PKN. Sementara tahun ini formasi untuk SMK ibu itu tidak dibuka formasinya.
Tetapi di sekolah lain, di dalam instansi, ya, misalnya sesama di satu provinsi, bukaan di SMA B. Nah, di SMA B itu ada formasi untuk guru PKN. Nah, bisa saja ibu yang PKN mengisi di SMA, gitu ya. Tidak di induknya, tetapi masih di dalam satu instansi. Di aplikasi SIM pemetaan guru itu ada yang bahkan ditawarkan keluar instansi ya, penawaran dari luar. Tapi yang saya lihat saat ini rata-rata memang yang dimasukkan itu adalah yang sesuai Satminkal di sekolah induknya atau di dalam instansi, di wilayah instansinya ya, kabupaten, kota, atau provinsinya. Jadi jawabannya itu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah, saya adalah guru yang belum lulus atau belum membuat akun P3K tahun kemarin. Bisa jadi tahun kemarin tuh udah ikut tapi belum lulus, atau belum pernah ikut sama sekali karena tahun kemarin tidak ada formasinya. Apakah saya bisa membuat akun dan ikut di tahun ini? Atau saya sudah ikut dan punya akun tahun kemarin, apakah bisa buat akun kembali? Apakah buat akun kembali? Jawabannya adalah login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Jadi teman-teman yang sudah memiliki akun tahun kemarin cukup menggunakan akun tahun kemarin. Sifatnya reaktivasi ya. Jadi kalau teman-teman tahun kemarin sudah melakukan pemberkasan dan sudah mendaftar di akun SSCN, dapat login dengan akun tahun kemarin. Tapi bagi yang belum pernah itu melakukan daftar akun, berarti isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar-pelamar yang baru, yang tahun kemarin belum membuat akun pada SSC ASN ya. Jawabannya itu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah, saya adalah guru yang sudah lulus passing grade tahun kemarin. Nah, jika saya tahun ini tidak mendapatkan kuota, apa yang bisa saya lakukan? Solusi bagi pelamar guru passing grade yang belum dapat diangkat di tahun 2022 adalah dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi yang tidak ikut itu sebenarnya bisa, yang tidak dapat kuota, bisa menerima tawaran untuk turun prioritas ya. Jadi kalau teman-teman lihat di juknisnya, itu boleh turun prioritas dari P1 menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Sebenarnya bisa turun ya. Jadi ini adalah solusi bagi teman-teman. Atau menunggu sampai formasi itu mendapatkan formasi yang kita tidak tahu kapan, karena ini sesuai dengan yang dibuka daerah. Usulan dari daerah berapa gitu ya. Jadi kita tidak bisa tahu itu, karena itu kebijakan masing-masing kepala daerah tentunya. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, saya sudah ikut P3K guru tahun kemarin, tetapi mengapa di infogotika saya tidak ada poin kondisi verbal? Cuman sampai poin ke-9 dan tidak ada data ke-10. Nah, ini yang sangat menghebohkan terkait kondisi status verbal pada InfoGTK ya. Jadi idealnya teman-teman InfoGTK itu adalah status yang diambil teman-teman di Dijen GTK itu dari status data kondisi teman-teman pada status SSC ASN ya. Sudah pernah ikutkah? Belum pernah ikutkah atau apapun. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang saat ini belum muncul, itu jawaban realnya mungkin karena belum semua termapping ya. Jadi ditunggu saja. Karena itu sebenarnya tidak seberapa berpengaruh ya. Karena itu status kondisi verbal itu hanya menyatakan status teman-teman ketika login di SSC ASN nanti ketika dibuka itu P1, P2, P3 atau pelamar umum ya. Yang harus teman-teman pastikan adalah kondisi verbalnya statusnya sudah verbal selesai. Nah itu ya. Dan nomor NIK-nya itu valid Dukcapil. Nah itu pertanyaannya. Nah ini pertanyaan di luar ini adalah, kapan SSC ASN akan dibuka? Nah ini pertanyaan yang paling membagongkan ya. Jadi SSC ASN itu akan dibuka untuk ketiga-tiganya ya. Jadi maksudnya ada pelamar untuk P3K guru, P3K nakes, tenaga kesehatan, dan teknis. Nah ini teman-teman Panselnas itu lagi mengadakan rekonsiliasi untuk semua datanya ya, biar P3K-nya serentak. Nah sampai sekarang itu ada beberapa yang mungkin belum deal ya untuk informasi itunya. Jadi ditunggu saja. Yang jelas ini akan diadakan di tahun anggaran 2022 ya. Yang jelas berarti hanya ada di Oktober, November, dan Desember. Tidak mungkin lebih dari itu. Nah semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanya, silahkan diketik di kolom komentar. Akan coba kita bahas. Salam satu data.